Pada saat ini kita bersama-sama untuk memberikan satu hal yang berharga bagi saudara melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sangat dibutuhkan hari-hari ini karena menghadapi suatu pandemi virus corona, di mana hari-hari ini banyak orang sekarang, baik dia orang percaya bahkan tidak percaya, dibingungkan, bahkan banyak hal yang membuat segala sesuatu hidup dalam pribadi, dalam keluarga sangat khawatir, bahkan ada yang membuat keluarganya terpecah dengan situasi saat-saat ini. Tetapi bagi kehidupan kita orang percaya pada saat ini, kita butuh untuk firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama agar firman Tuhan ini semakin dibukakan, semakin memperjelas, semakin menguatkan dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapa yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu, setia-Mu dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti, tidak pernah mengurangi di dalam kehidupan kami. Kami rasakan di dalam keberadaan kehidupan kami. Dan di mana pada saat ini kami akan sama-sama untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat membekali kita di saat-saat ini, menguatkan di dalam keberadaan kehidupan kita semuanya. Semakin kita lebih dekat, semakin kita lebih setia dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami akan sampaikan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada saat ini. Saya akan membuka di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, dan kita akan lompat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, ini adalah satu perikop yang harus kita ketahui bersama maksud dari ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payah
itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Allah atau takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana kebenaran firman Tuhan ini memberikan sesuatu yang harus kita mengerti di hari-hari ini kepada jemaat Tuhan yang ada, pada semua orang. Kita mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang sangat memberikan kegelisahan dalam kehidupan manusia, yang dapat membuat seolah-olah kehidupan manusia itu sudah tidak dapat lagi berbuat apa-apa dengan terjadinya pandemi virus corona ini. Sudah beberapa lama, dari awal Februari, Maret, April, bahkan sampai sudah berada di dalam bulan Juni. Kita melihat keadaan manusia sekarang sangat membosankan. Bahkan diterapkan dengan sesuatu yang sangat mungkin sulit untuk diterima. Harus jaga jarak, harus mengikuti protokol kesehatan yang cukup lama yang dihadapi oleh kehidupan umat manusia sekarang. Bahkan bukan saja yang ada di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika keberadaan kehidupan kita ada di dalam Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, dan disitulah kita akan melihat Allah yang kita sembah, yang dikatakan bahwa Allah yang sangat berkuasa dapat memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan firman Allah di sini saya akan memberikan satu judul yang mungkin tidak lari dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di mana dikatakan saya akan memberikan satu tema, waktu itu sangat berharga. Waktu itu sangat berharga. Begitu berharganya waktu sehingga orang mengatakan waktu adalah uang. Nah, sudah jelas kita melihat, menyaksikan hari-hari ini orang begitu tidak sabarnya. Walaupun dalam keadaan saat yang tidak memungkinkan, mereka bekerja keras, mereka mencari rezeki di tengah-tengah dunia yang sangat sulit. Mereka tidak menghiraukan kesehatan dalam kehidupan mereka.
Bahkan di mana dikatakan bahwa waktu yang sudah diberikan dalam sesuatu yang diberikan oleh kepemerintahan harus bekerja di rumah, berdoa di rumah, beraktivitas di rumah. Nah, waktu yang lama telah dijalani oleh kehidupan orang sekarang sehingga mereka lelah. Mereka harus membutuhkan semua biaya-biaya yang ada dalam kebutuhan, dalam keluarga. Sehingga mereka mengambil tindakan. Membuat kehidupan mereka harus berusaha di dalam keadaan yang sekarang yang sulit, yang mungkin membahayakan dalam kehidupan mereka. Jadi jelas di sini dikatakan begitu berharganya waktu, sehingga orang mengatakan waktu adalah uang. Jadi waktu menunjukkan suatu sangat berarti dan sangat bernilai bagi manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di sini dengan jelas bahwa waktu itu sangat berharga sekali. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu menunjukkan suatu sangat berarti, bernilai bagi semua orang. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pergunakan dengan hal-hal yang seperti ini? Hanya dengan dikatakan bahwa waktu adalah uang. Waktu adalah segala-galanya dalam kehidupan kebutuhan jasmani. Memang benar. Itu adalah satu keperluan dalam kehidupan kita. Tetapi kebenaran firman Tuhan jelas dikatakan di ayat yang ke-10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita dapat di hari-hari ini melalui kita dapat mempergunakan waktu. Apa yang kita miliki, apa yang kita capai, semuanya terlaksana di dalam kehidupan, terpenuhi di dalam kehidupan kita. Firman jelas dikatakan semuanya itu sesuatu yang tidak memberikan pengaruh, memberikan satu efek dalam kehidupan kita. Dan di mana saudara yang dikasih oleh Tuhan? Mempersembahkan waktu bagi Tuhan adalah sesuatu yang paling diinginkan Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kita. Sebab waktu yang kita berikan bagi Tuhan itu bernilai dan berharga di mata Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 fase waktu. Waktu kemarin. Nah, waktu pertama adalah waktu kemarin. Atau waktu yang lampau. Yang adalah suatu kenangan di mana semuanya tak mungkin terulang kembali. Ini waktu yang dikatakan waktu yang lalu.
waktu kemarin yang adalah suatu kenangan di mana semuanya tidak mungkin terulang kembali. Dan yang kedua, fase yang kedua adalah waktu atau hari ini atau sekarang. Kenyataan yang dikatakan sedang kita jalani, hadapi, ini merupakan suatu anugerah yang dari Tuhan. Nah, kita berada di waktu ini, sekarang ini, kenyataan yang sedang kita jalani, kita hadapi, dan kalau kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita jalani waktu ini adalah waktu yang mungkin menyusahkan, menyulitkan dalam kehidupan kita. Karena dengan suatu virus yang sekarang ini. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu anugerah yang dari Tuhan. Waktu yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Yang sedang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga adalah esok. Waktu adalah sedangkan esok adalah waktu. Adalah misteri atau rahasia dari Tuhan. Jadi disinilah kita melihat 3 fase waktu. Waktu kemarin, waktu saat ini, dan waktu esok. Waktu esok adalah dikatakan masih misteri atau rahasia Tuhan. Jadi kita yang beroleh kesempatan menjalani hidup ini, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Haleluya. Karena waktu yang diberikan oleh Tuhan itu tidak akan terulang, akan kembali. Kita jalani waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita beroleh kesempatan. Kalau Tuhan kasih ada di waktu ini, kita jalani hidup ini, pergunakan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-10 tadi, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di mana waktu yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita pergunakan sebaik-baik. Jangan kita sia-siakan. Karena ini adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jangan kita tunggu esok. Itu adalah suatu misteri. Itu adalah suatu rahasia yang dari Tuhan. Kalau kita tidak ada di hari esok. Apakah kita sudah mempergunakan waktu yang Tuhan sudah beri saat ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan betapa pentingnya untuk menyelamatkan waktu. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16.
pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Betapa dikatakan pengertian yang sangat jelas dikatakan oleh Rasul Paulus. Betapa pentingnya untuk kita dapat menyelamatkan waktu kita. Allah memberi kita waktu dia maksud agar kita memberinya atau kembali kepadanya. Jadi jelas dikatakan di sini Allah memberi kita waktu dengan maksud agar kita memberinya, mengembalikan kepadanya. Ia menuntut satu pertanggung jawaban dalam kehidupan orang percaya. Apakah waktu ini kita pergunakan bagi Tuhan, untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan? Kadang kita menjalani hidupan kita di saat ini, kita berpikir bahwa kehidupan kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita berpikir bahwa kita sudah berkorban bagi Tuhan. Itu mungkin sesuatu hal yang sudah sesuatu yang baik kita berikan bagi Tuhan. Tapi ketika dia menjalani kehidupan yang tidak sama, seiras dengan firman Tuhan, itu bukan suatu persembahan yang penting bagi dia, bagi Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kehidupan kita saat-saat ini, pentingnya kita dapat menyelamatkan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita tunggu esok, tapi saat ini. Dan kalau kita memulai mempergunakan waktu saat ini dengan baik, maka saya percaya pasti waktu besok kita akan memulai dengan baik juga. Kalau saudara memulai waktu dengan tidak baik hari ini, saya percaya besoknya juga saudara akan melakukan hal yang sama. Jadi mulai saat ini kita menyelamatkan waktu yang Tuhan beri, persembahkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saat ini dianjurkan untuk kita berdoa, beribadah di rumah. Karena kalau ada kesempatan untuk beribadah dalam satu kumpulan, pergunakanlah dengan baik. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah menuntut satu pertanggungjawaban waktu itu. Bagaimana kita memakai waktu kedatangan Kristus. Kali yang kedua sangat dekat. Jadi ada pengorbanan waktu. Jadikanlah waktu ini semakin dekat dengan Dia. Jadikanlah waktu ini menjadi satu hal yang dipakainya bagi kehidupan kita. Waktu saat ini di mana tidak akan ada lagi. Pasti akan ada waktu yang tidak akan ada lagi. Jangan tunggu waktu. Waktu saat ini kita gunakan bagi Tuhan. Kita melihat hari-hari ini kita diperhadapkan dengan satu masalah yang berat. Banyak orang kebingungan, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang dikatakan mungkin meragukan akan Tuhan. Tetapi ingat, bagi orang yang hidup, dia pergunakan waktu dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita yang percaya kepada Tuhan, pergunakanlah waktu ini
saat ini, jangan tunggu esok. Saudara berdoa di rumah adalah waktu yang saudara berikan bagi Tuhan. Saudara merenungkan firman Tuhan, itu adalah waktu bagi Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa Dia akan memberikan satu pertanggungjawabkan apa yang dapat kita beri bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan kita di hari-hari ini. Jangan kita jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama akan berdoa firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga atas segala kebaikan terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, kemurahan, kesempatan yang Kau beri bagi kami gunakan terus untuk selalu dekat, ingat Tuhan, mengasihi Tuhan, terus memuji dan menyembah akan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan biarlah dapat memberikan kekuatan bagi kami semua di hari-hari ini. Jadikanlah kami Tuhan alat-Mu untuk dapat kami pergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan. Biarlah hidupan kami ini Tuhan, kami dapat mengerjakan waktu yang Tuhan beri bagi kehidupan kami untuk satu korban yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pendengar-pendengar, berikan mereka Tuhan damai sukacita Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selanjutnya besok, lusa atau kapanpun akan bertemu kembali, tetapi jangan lupa like dan subscribe untuk video ini, dan biarlah semuanya kita terus diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan.